Selamat malam. Kita berjumpa lagi untuk bersama beribadah. Kebahagiaan hidup tidak terletak pada berapa banyak harta kekayaan yang dimiliki. Juga bukan pada tingginya sebuah kedudukan dan kekuasaan. Tetapi kebahagiaan hidup terletak pada hati yang bersyukur kepada Tuhan, sebab hati yang bersyukur akan merangkul bahwa semua yang diterima adalah berkat dari Allah. Dan karena ada keyakinan bahwa hari-hari hidup selanjutnya selalu ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sehingga dengan hati yang tenang dan jiwa yang memuliakan Allah, kita akan tinggal dan bertumbuh dalam kasih Allah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar selama-lamanya. Kelaju Juru Selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena persekutuan dengan Tuhan, karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian dan doa, dan mendengarkan firman. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23. Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23 yang menyatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat,
tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tanah tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nama Matius berarti karunia Tuhan. Matius menulis bagi orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Raja yang mau menyelamatkan, tetapi sayangnya justru Yesus ditolak oleh umat yang mau ia selamatkan. Yesus bukan hanya ditolak, disalibkan, tapi Yesus bangkit dari kematian. Dan itu membuktikan bahwa kuasa Yesus mengalahkan semua kuasa, raja-raja, dan penguasa-penguasa di dunia. Bahkan kuasa maut sekalipun dikalahkan oleh Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil ke segala makhluk dan seluruh dunia. Yesus menekankan bahwa orang beriman menyembah Tuhan dengan hati dan akal budi serta seluruh keberadaan. Di Injil Matius pasal 22 ayat 37 dicatat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, dalam pembacaan pengajarannya, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan. Perumpamaan berarti
menyejajarkan dua hal yang berbeda, dilihat secara bersama dan diperbandingkan. Di pasal 13 ini, Injil Matius mencatat Yesus berbicara perumpamaan tentang penabur. Yesus menggambarkan dirinya sebagai penabur, dan orang banyak yang mendengar firman Tuhan adalah tanah. Nah, Yesus membagi 4 orang banyak itu dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama bagaikan tanah yang di pinggir jalan, ayat 19. Kelompok yang kedua bagaikan tanah yang berbatu, ayat 20. Kelompok yang ketiga bagaikan tanah yang bersemak duri, ayat 22. Lalu tanah yang baik yang keempat. Saudara-saudara, penabur yang menaburkan benih firman, dia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan benih itu. Benih nyatanya menjadi sia-sia pada kelompok 1, 2, dan 3. Tapi di tanah yang baik, benihnya tumbuh, menghasilkan buah yang banyak. Kekasih-kekasih Tuhan, makna utama dan penting dari perumpamaan tentang penabur ini adalah upaya mewujudkan kerajaan Allah. Namun tidak semua menjadi tanah yang baik. Betul, ada tantangan alam, ada ancaman sana sini. Tetapi di tanah yang baik, di tanah yang subur, benih firman itu tumbuh, berkembang, dan berbuah banyak. Saudara-saudara, semoga kita semua menjadi tanah yang subur, dan firman Tuhan tumbuh dalam hati kita, berbuah dalam hidup beriman setiap kita. Tidak mudah menghadapi tantangan di COVID-19 ini. Tidak bosan-bosannya diingatkan, kita masih ada di badai COVID-19 ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kehilangan selera humor. Kita gampang tersinggung. Kita mau benar sendiri. Tidak mau ditegur, tidak bisa ditegur. Apalagi kita terkurung di rumah saja setiap hari. Semua bisa jadi membosankan. Tetapi saudara-saudara, malam hari ini kita semua diingatkan, semoga kita tidak ada di kelompok 1, 2, dan 3 tadi. Biarlah kita ada di kelompok keempat yang menjadikan hati kita tanah yang baik, tanah yang subur, di mana firman Tuhan bersemayam di hati kita, berbuah dalam hidup beriman kita. Tidak dapat disangkal kita tetap ada di situasi yang membosankan, menyeramkan ini.
Tetapi saudara-saudara, buka hati pada kebenaran firman Tuhan. Pagi hari kita membaca Sabda Bina Umat. Selain itu kita juga bisa melihat, mengikutinya melalui morning call GPIB. Malam hari kita juga membaca firman Tuhan kembali dalam tuntunan Sabda Bina Umat. Dan kita juga bisa mengikuti firman Tuhan melalui night call atau di radio GPIB misalnya. Ada musik-musik yang meneduhkan, yang memberi semangat. Ada firman Tuhan ditabur di situ. Jangan biarkan hati kita terpuruk dengan keadaan-keadaan yang bisa mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, semoga kita semua tetap menjadi tanah yang subur. Kita mohon Roh Tuhan yang kudus menaungi kita, hati, pikiran, seluruh keberadaan kita, bersama seisi rumah kita. Dan kalau demikian, maka sukacita sorgawi kita nikmati bersama keluarga kita. Tantangan dan hambatan pasti ada. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, dengan mendengar dan melaksanakan kehendak dari firman Tuhan, imun tubuh kita bertambah. Iman kita semakin kuat. Dan di dalam kasih karunia Tuhan, kiranya kita sekeluarga menjadikan firman Allah pedoman dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam permohonan doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan indah malam hari ini. Kami bersama sekeluarga boleh duduk lagi di sekitar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di situasi yang sulit sekalipun, kami tetap memelihara persekutuan kami dengan Tuhan. Kami tetap menjadikan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Jadikanlah hati kami semua menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, di mana firman Tuhan bertumbuh, lalu berbuah dalam hidup beriman setiap kami. Tuhan, tolong kami, sehingga dalam kasih karunia-Mu, kiranya kami melakukan kehendak dari firman-Mu. Di tengah kebersamaan kami pada malam hari ini, kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, meskipun secara terbatas. Biarlah melalui ibadah-ibadah, baik ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah pelkat, walaupun dilakukan secara online, kiranya menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang dengan tulus hati dan setia melayani pemberitaan firman, melayani puji-pujian, melayani penyiaran
penyiaran ibadah. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami tidak tahu kesulitan-kesulitan mereka, tapi Engkau Maha tahu. Kiranya Tuhan, mereka tidak kehilangan semangat. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi hidup mereka masing-masing. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID, yang dilanda kecemasan, ketakutan. Tuhan, angkat semua itu. Hiburkan dan kuatkan mereka. Dan Tuhan berkati obat yang diminum. Berkati dokter maupun keluarga yang merawat. Lalu pada waktu yang Tuhan berkenan, saudara-saudara kami kiranya memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Tuhan, berkati mereka, kuatkan dan hiburkan mereka. Biarlah melalui waktu mereka akan mengerti bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan, tolong mereka boleh melewati masa duka mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Tolong mereka Tuhan. Pasti mereka bosan belajar di rumah. Tetapi itulah satu-satunya cara saat ini yang harus ditempuh. Tuhan berikan kesabaran bagi para orang tua, membantu mereka belajar, dan menciptakan suasana kondusif di rumah. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami maupun cucu-cucu kami kiranya boleh meraih masa depan mereka di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sedang sendirian. Tuhan, dampingi mereka, kuatkan mereka, yakinkan mereka. Mereka tidak sendiri, tapi Tuhan ada untuk mereka. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun salah dan dosa kami. Ini kami yang datang memohon kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kasih yang sempurna menutupi berbagai kelemahan dan ketakutan. Kasih Allah yang sempurna hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam kesempurnaan kasih Allah, marilah dengan hati yang tulus kita menyatakan sukacita iman melalui pemberian sukarela guna menopang pelayanan kasih
di dalam gerejanya. Sampaikanlah persembahan syukur keluarga melalui koordinator sektor atau melalui rekening GPIB Immanuel Bekasi. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Sujudlah hai para sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekeluarga malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.